ngapain? Kita mau ngapain gitu Pak? Kan direkam. Ya udah direkam Oh, ini. iya. Nyala kan. Kita mau ngapain sih? Apa gitu loh? Oh gitu. Udah kita ngapain? Jadi kita akan membahas tentang apa namanya? Kiat-kiat sukses di Akhir studi. Tapi sebelumnya kita akan Iya. apa namanya? Kita akan membahasnya di Belajar podcast. Kita akan belajar podcast. Bre, bentar dah. Ini kita kan mau mulai. Kita mau mulai nih. Tadi udah direkam belum sama lu? Udah direkam. Udah direkam. Gue direkam. Udah direkam belum? Parah, udah direkam. Jelas. Ini Kayaknya udah deh. udah serius nih, yakin nih? Iya. Udah yakin aja Gue ya? jadi gagal gimmick. Kita mau ngobrol tadi udah direkam. Fokus. Serius. Kita mau ngapain? Kita mau ngapain gitu Pak? Kan direkam. Ya udah direkam ini. Iya. Nyala kan? Kita mau ngapain sih? Apa? Kita mau Apa ngapain? kita ngapain? Udah kita ngapain? Jadi kita akan membahas tentang apa namanya? Kiat-kiat sukses di Akhir studi. Tapi sebelumnya kita akan Oh, iya. apa namanya? Kita akan Memperkenalkan. membahasnya di Belajar podcast. Kita akan belajar podcast. Karena belajar podcast. Kenapa belajar podcast? Terus tulisannya gitu ya. Podcast. Ya kira kayak gitulah. Jadi kita akan membahas tentang kiat-kiat sukses di akhir studi. Ya, kita akan membahas ini karena sebagai salah satu tugas mata kuliah pembentukan karakter dengan dosen Bapak Pembimbing siapa? Edward Rashidi. Jadi mau begitu mas pertama. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih agar tetap produktif berkarya di antara kesibukan kita. Apalagi sekarang kan kita mahasiswa Yes. dan mahasiswa tingkat akhir. iya mahasiswa tingkat akhir pastinya. Dan di tengah pandemi. Nah, Otomatis semuanya jadi online. Otomatis banyak waktu buat rebahan dan tidak produktif. berarti Iya, benar-benar. pandemi itu hambatan atau tantangan? Nanti kita lihat di sini. Di berita. Iya. Ya kayak gitu lah pokoknya. Makanya di podcast kita kali ini. Gitu. Oh, kita mau bahas deh. Iya. Tentang konspirasi juga. Oh iya, melebar banget. Fokus. Gimana, Kita harus mempersiapkan. Oh iya, perkenalan bro. Jadi Oh kita iya, belum kita perkenalan kan. belum perkenal. Perkenalan dari siapa nih? Dari yang mungkin paling ganteng dulu. Ya gue berarti. Sudah. Jadi perkenalkan gue Andani Tumohon. Gue kira Uchiha. Tumohon itu artinya apa ya? Siringo-ringo. Iya sering ngomong. Siki kecil ya. Siki kecil banget. Tangan sendok nyam-nyam. Iya pokoknya itulah. Kalian bisa boleh memanggil gue Alex. Gitu. Jauh. Gue dari Purworejo. Kalau kalian gak tahu Purworejo, Nora. Jadi Purworejo itu dekat sama Jogja pokoknya itu. Iya. Gitu. Ya, pokoknya kalau lu mau ke Jogja nih, terus lu di tengah hutan terus kesasar, nah di situ Purworejo. Enggak gitu. Purworejo itu udah kota. Oh iya, siap. Siapa? Coba. Lu dulu aja. Oke. Tapi paling jelek ya. Kan Gue akan memulai dengan sebuah peribahasa. Apa nih? Tak kenal maka kenalan gitu. Oke. Benar, karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Karena kita tidak setiap kenal sama seorang tuh harus mesti sayang gitu. Masa gue kenal sama cewek yang ini gue sayang sama cewek yang Dani kan enggak dong ya. Oh, Siapa? Oh iya sih. Kita fokus. Oh iya bagus. Harus Siap. Oke. Perkenalkan, nama gue Rizky Maulana Wahyu dari Bekasi. Silakan teman-teman manggil saya apa aja, jangan sayang ya. Kalau udah ada yang punya. Itu hanya orang tertentu yang boleh manggil. lanjut. Oke, gue di sini boleh kenalin diri. Sebenarnya nggak boleh. Nggak apa-apa. Halo, nama gue Brav. Panjangnya Bravendor Dwi Putranto. Bisa dibilang. Asal dari Solo. Harus dipanggil Brav, gak mau dipanggil yang lain. Oh, gue manggil Luhut. Lu bisa Enggak, Luhut. Anto aja Anto. Enggak. Putranto. Ini harus dipanggil Brav, gak mau yang lain. Oh, Bravi. Fokus kita kembali ke topik. Balik Jadi- laptop. Oh iya. Iya, di laptop. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana sih agar kita tetap produktif berkarya di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai mahasiswa akhir. Tingkat 3. kita sudah Yes, right. mahasiswa akhir. Terus di lagi tengah? sudah Di tengah, Pandemi. pandemi ya. di tengah-tengah Pulau Jawa. Ya udah. Udah Skip. Bisa. Kita harus tetap fokus. Terus
kembali ke Iya, jadi lagi-lagi kita akan membahas mengenai bagaimana agar tetap produktif berkarya di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa. Apalagi nih, dengar-dengar ya, di sini kan ada yang sebagai presiden BEM nih kan. Siapa tahu tuh? Siapa yang presiden BEM? Siapa? Katanya tuh ada. tapi udah mau musnah ya. Orangnya tuh hebat banget pasti. Gila. Nah, Bisa aja bro. iya, ini apa namanya? Pembicaranya udah paling keren-keren semuanya. Kayak ada Kahim katanya. Terus satunya nggak ada title nih. Tapi sesepuh lah berarti. Sesepuh lah. Iya. Kuncen. Lanjut. Oke. Kali ini kita akan membahas terkait dengan gimana sih caranya kita agar bisa kiat-kiat menjadi kiat-kiat sukses di akhir studi gitu. Iya, dari tadi udah. Oh iya. Maksudnya gimana sih Oke. cara Apa sih? Iya, produktif iya. gitu, Nah, bro? Mungkin kita masuk dulu ya untuk mencapai kiat-kiat sukses di akhir studi itu yang pertama kali adalah poinnya adalah gimana sih cara kita untuk berproduktif. Gimana tuh caranya? Yang mau kita bahas malam ini itu ya? Iya. Poin. Bagaimana agar tetap produktif berkarya di tengah-tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa. Gitu. Nah, jadi gimana teman-teman? Sebelumnya nih, Sebelumnya. kesibukan dari Rizky sebenarnya apa sih? Jadi biar mereka tuh tahu gitu. Oh, Karena iya. kan kayak sibuk-sibuk sibuknya apa sih gitu. Mungkin nanti kita bisa bilang gantian ya. Oke, gue senang hati Kalau teman-teman boleh tahu Hima Mekatronika gitu kan, di situ ada yang menjabat sebagai ketuanya itu saya sendiri. Saya sendiri sebagai ketua gitu. Maksudnya rame-rame Bang. Oh iya. Ketua himpunan Mekatronika Politeknik Astra. Dan juga saya ada beberapa kesibukan lain di luar itu juga sih. Kalau gue siap. Kalau gue ya siapa sih yang gak kenal gue kan? Kayak orang yang salah satu berperan gitu. Kok ada bagus banget sih gue jadi takut. Gue biasanya Ini sirik gitu. Jadi ya kesibukan gue pokoknya salah satu pengelola organisasi. Gila gak sih? Pengelola ya? Iya, pengelola. Lanjut. Kalau gue kesibukan gue sebagai wakil ketua mantan deh. Bukan cuma numpang nama saudara dulu. Enggak, sekarang gue cuma sebagai mahasiswa biasa, kupu-kupu. Sedih ya. Kupu-kupu dan cupu. Ya. Oke. Nah, siap. Sekarang kita masuk tadi kita udah perkenalan masing-masing juga kesibukan kita seperti kita apa. masing-masing apa udah tahu. Karena mungkin tema kita atau poin-poin yang kita bahas adalah bagaimana agar tetap produktif berkarya. Nah, ada yang tetap. Sorry tadi ada gangguan yang. Iya, tadi ada gangguan tiba-tiba. Iya, pokoknya agak horor lah. Yes. Nah, kita kembali lagi kan. Fokus. Oke. Gangguan jadi masalah ya tadi. Gangguan tadi. Kita langsung masuk ya. Nah, bagaimana agar tetap produktif berkarya? Nah, ngomongin tentang produktif nih. Nah, berkaitan erat dengan yang namanya cara membagi waktu. Nah, itu tuh. Menurut kalian nih, gimana sih cara membagi waktu yang baik menurut kalian di tengah-tengah kesibukan kalian sebagai mahasiswa? Siapa nih? Oh, yes. Siapa nih yang mau jawab? Mungkin boleh dari Kang Braf dulu nih. Kang Braf. Kang Anto, Kang. Nggak biasa dipanggil Kang. Oke. Biasa panggil Mas. Oh iya. Orang Jawa. Mamas. Gimana sih cara bagi waktu? Nah, itu sebenarnya PR buat gue. Oke. Gue sebenarnya gak seberapa jago buat dibagi waktu. Wah, siap. Jagonya? Apalagi buat membagi perasaan gue gak bisa. Udah jelas ini. Tolong disensor. Enggak. Jadi itu sih, gue sebenarnya masih ada sedikit, bukan sedikit ya, kelemahan. Kan kita harus mengenali diri kita sendiri, tahu kelebihan dan kekurangan kita. Nah, salah satu kelemahan gue yaitu gue masih belum bisa dengan baik memanajemen waktu, apalagi membagi-bagi waktu. Betul. Nah, itu sebenarnya kekurangan gue. Tapi yang gue lakuin selama kuliah ini, jadi just ikutin aturan perkuliahan yang ada. Jadi buat sekarang kan semester 5 di Mekatronika khususnya. Yes. Kita kan semester 5 ini setiap hari kan online. Ya udah online sampai dosennya selesai, kita baru lanjut ngelakuin aktivitas yang lain, misalnya mau project atau mau ikut mau ngapain, ya gitu sih kalau gua. Berarti ada ini ya, masih agak sulit untuk membagi waktu karena saking banyaknya kesibukan ya.
Tadi kan ada beberapa kesibukan-kesibukan yang akhirnya harus membuat waktunya terbagi dengan cukup seksama gitu kan. Kesibukan apa gue aja? Kalau pertanyaan tentang kesibukan kayak gitu rasanya Iya, ke gue dulu. Gimana untuk cara membagi waktu? Kalau gue dalam membagi waktu pastinya dengan membuat to-do list gitu, kayak apa sih yang mau dilakukan dalam misalkan hari ini atau dalam minggu ini kayak gitu, dicatat tuh gitu. Guysnya, ini jangan pada ketawa, ini serius. Iya. Di list gitu kan, kegiatan yang akan kita lakukan tuh apa aja, butuh waktu berapa menit atau bahkan jam kayak gitu. Kemudian itu ya. Iya harus kayak gue tuh ada catatannya kayak istirahat tuh berapa jam. Karena sebagai seorang yang sibuk dan berpotensi berprestasi juga, kita tuh harus terjadwal, terstruktur. Terjadwal. Iya benar. Berarti di jadwal istirahat paling banyak. Enggak. Kayak gitu. Lagi? Apa tuh? Biasa. Nah, asap sombong. Jadi kita tuh to-do list, kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita list dan juga berapa waktu yang kita butuhkan juga, yaitu ditepatin gitu. Kayak misalkan kita belajar berapa menit kayak gitu, kita harus ditepatin sehingga pembagian antara kegiatan yang A dan yang B itu bisa sempurna gitu. Jadi gak ada yang ditunda-tunda ataupun molor gitu. Karena kalau misalnya kita udah bagi-bagi kayak gitu, otomatis waktu kita tuh akan terstruktur juga. That's right. Gitu. Gila kan? Terus yang kedua itu kita harus Yang kedua ya. Ada. Oh iya, ada. Yang kedua itu kita harus mengenali peran. Jadi kita harus mengenali peran gitu, kayak kemarin kan kita juga belajar kan mengenai pembentukan karakter nih, ada yang namanya mengenali peran gitu. Jadi kita juga harus mengenali peran kita gitu ketika peran kita sebagai mahasiswa, misalnya kita di kampus nih, peran kita sebagai mahasiswa. Ketika kita di rumah misalnya peran kita sebagai anaknya itu juga ada porsi masing-masing. Iya, ada porsinya masing-masing gitu, kayak berapa jam dan berapa waktu yang dibutuhkan seperti itu. Gitu. Jadi intinya kalau ditarik dari kesimpulan yang telah disebutkan tadi kan, berarti langkah-langkahnya untuk membagi waktu yang pertama adalah membuat to-do list ya. Itu membuat list dari rangkaian-rangkaian apa saja yang ingin dikerjakan oleh teman-teman untuk mengisi waktu-waktu produktif gitu ya. Nah, agar waktu-waktu produktifnya tidak menjadi waktu-waktu luang produktif gitu ya. Maksudnya Oke, biar tidak terbuang sia-sia gitu ya. Karena kalau udah sia-sia gue mau nyanyi takutnya tiba-tiba suaranya banget. kalau misalnya gue gak ada kegiatan nih kan, gue gak sesibuk temen-temen ini ya. Iya, pasti. Ya gak harus gue list tuh apa gitu. Loh, semua kegiatan tuh harus di list bro. Iya, Kayak kita misalkan mau nyuci piring tuh nggak kayak gitu juga sih. Kayak misalkan kegiatan-kegiatan misalnya kita tuh belajar atau pertemuan dengan siapapun itu harus di list, jadi biar tepat waktu gitu, biar terstruktur waktunya tuh berapa menit sehingga waktu istirahat cukup, waktu kegiatan cukup, dan waktu kegiatan lainnya juga cukup gitu. Karena dengan to-do list itu menjadikan itu sebagai acuan gitu ya, standar parameter acuan gitu, ada yang diacu lah pokoknya. Oke. Gimana? Kalau mungkin masuk ke gue ya, gimana sih cara kan nggak ada yang nanya. Oh iya. Bagaimana cara bagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan kesibukan produktif? Maksudnya mungkin pacar kalau ada. Ada nggak sih? Oh nggak ada. Gini, untuk membagi waktu tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman-teman juga ya, kurang lebih sama. Dan juga jujur gue juga masih kurang untuk membagi waktu karena beberapa kegiatan yang akhirnya membuat saya agak sedikit sulit untuk membagi waktu tersebut. Cuman tadi benar untuk dibuat perancangan ya, untuk kan contoh baik dibuat perancangan ya untuk menentukan kalian mau ngapain aja sih dalam jangka waktu dekat ini. Misal hari ini mau begini gitu kan, di list tuh biar nanti kira-kira dari yang teman-teman inginkan itu tercapai atau enggak gitu, sehingga kalau sudah ditulis sudah ada acuannya, kita jadi jelas untuk mengerjakannya. Coba bayangin kalau misalnya kalian memiliki rencana cuman jadi tulis itu, karena kan manusia sifatnya lupa. Ketika tidak ditulis lupa ya, daerah ya tidak ada acuan gitu, tidak terbuang jadi percuma gitu. Hari ini gue ngapain ya? Hari ini gue ngapain? Kita ngapain? Jadi kita nggak ngapa-ngapain gitu jatuhnya. Jadi acara podcast kita ini sudah lu planning?
udah lu planning. Itu baik nanti kita cerita. Sudah. Jangan sudah. terlihat ragu. Oh iya, siap. Nah, jadi kita harus menjadi itu. contoh nih. Jadi harus harus seperti itu ya, dibuat untuk waktu-waktu mana saja sih yang teman-teman harus fokusin untuk bisa menjadikan itu waktu produktif, dan jangan lupa untuk istirahat. Nah itu mungkin untuk bagi waktu ya. Yes. Nah, terus Tapi gue ada pertanyaan. Ada apa tuh? Jadi kemarin kita juga belajar banyak hal ya di pembentukan karakter itu. Kayak salah satu yang menjadi poin utama yang diambil itu, kita kan sebagai mahasiswa sekarang tuh banyak memiliki peran lain. Ya betul. Paham? Yes. Jadi Iya. Kadang-kadang tuh kita nggak bisa mengambil peran tersebut. Maksudnya kita tidak maksimal dalam peran tersebut karena kita biasanya berperan dalam banyak hal atau banyak peran gitu loh. Misalnya dalam satu waktu kita tuh berperan dengan banyak peran. Iya. Nah, menurut kalian itu gimana sih untuk memaksimalkan peran? Karena setiap peran itu pasti kan butuh dioptimalkan gitu kan. Nah betul. Nah, menurut kalian itu kayak gimana sih? Coba lu jawab. Supaya nantinya Dulu. kita tuh menjadi manusia yang berkualitas gitu. Bagaimana cara memanfaatkan peran yang mungkin cukup banyak yang harus kita lakukan di waktu yang sama juga gitu ya. Nah yang pertama adalah ketika teman-teman sudah menentukan teman-teman mau jadi apa, teman-teman harus juga menerima konsekuensi yang bakal diterima gitu. Ketika teman-teman menjadi mahasiswa, ketika teman-teman ikut organisasi, ketika teman-teman mengerjakan proyek, ya teman-teman juga harus siap menerima konsekuensinya ketika teman-teman memilih pilihan itu secara bersamaan. Dan juga harus dibuat planning ya, planning di awal gitu. Oh ini saya butuh punya waktu buat proyek itu kapan aja, punya waktu buat organisasi kapan aja, sehingga terjadwal gitu. Dan juga mungkin bisa dikomunikasikan dengan teman-teman yang lain yang bersinggungan dengan apa yang teman-teman lakuin. Mungkin seperti itu. Baru sedikit sih coba dari teman-teman. Jadi harus apa namanya tadi? Dengerin gak sih? Ya pokoknya itulah. Ya, okay, sebenarnya dengerin cuman kayak agak biar pura-pura aja. Pura-pura dengerin maksudnya. Lanjut. Kalau menurut Anthony, gue ini putra ya. Janganlah, gue udah anti mainstream craft kok. Brawi. Nah, terus apa tadi? Jika punya peran di banyak tempat gitu ya. Jadi mungkin yang harus dilakuin nih buat kita teman-teman, beberapa ada yang ambil job di luar atau ada kesibukan lain. Jadi selesaiin dulu tanggung jawab yang di saat itu, di waktu itu. Jadi misalnya dari pagi sampai jam 1 kita harus kuliah. Jadi kita berperan di situ kan. Iya. Ampas juga minum. Jadi kita misalnya dari pagi sampai jam 1 kan kuliah. Kita kan berperan di situ. Jadi kita kita lakuin dulu yang terbaik di situ, maksimalin waktu kita di peran itu. Terus kalau sudah sampai batas waktunya, udah lupain. Habis itu lanjutin ke peran lu selanjutnya. Betul. Terus misalnya jadi tukang ojek selanjutnya, ya udah lu di situ ngojek sampai selesai. Nah, cara ini juga gue pakai di SMK. Jadi gue waktu SMK kan kita SMK masuk dari pagi sampai sore. Nah dari pagi sampai sore gue bener-bener belajar, bener-bener fokus memperhatiin guru, memperhatiin setiap materi. Lalu kalau di luar dari itu, gue udah gak mau belajar. Peran gue sebagai orang free. Jadi gue udah di malamnya gak pernah belajar. Gue bebas mau ngelakuin hal-hal lain, misalnya hobi gue atau nongkrong atau apa gitu. Nah jadi peran yang di sini yang gue maksimalin di belajar ini, dan hasilnya buat gue tuh berhasil. Cara seperti itu buat gue itu berhasil buat mencapai target nilai dan tujuan yang gue inginkan. Jadi gue nggak suka yang namanya belajar terlalu banyak, apalagi di luar dari waktu yang udah gue tentuin sendiri. Jadi itu sih, gue maksimalin di peran gue yang utama sebagai siswa. Terus setelah peran gue siswa selesai, gue bebas ngelakuin peran gue selanjutnya gitu. Kadang-kadang Bro jadi wisudawan terbaik di SMK kan. Nah itu kan ya berarti kan ini menjadi salah satu contoh sukses di akhir studi. Dan sekarang kan kita ada di jenjang yang lebih tinggi. Mungkin nanti akan kita lebih susul. Apakah akan terulang lagi? Iya, apa pasti dong. Kayaknya gue sih. Pasti. Kayaknya saya banyak. Oke. Tapi berarti dari apa yang dibilang Prof itu kuncinya itu fokus ya. Betul. Fokus kan. Karena tadi kan dibilang kayak misalkan ketika kita berperan sebagai tukang ojek misalkan, kita fokus di ojek kayak gitu. Terus kalau misalkan kita menjadi mahasiswa, kita fokus menjadi mahasiswa, belajar dan yang lainnya kayak gitu. Jadi kuncinya adalah fokus. Tapi menurut gue juga
bener sih kayak gitu. Misalnya kita harus fokus dengan apa yang sedang kita tuju atau apa yang sedang ada di depan mata kita. Karena kalau misalkan kita lanjut nih, Bib. Sorry tadi ada sedikit gangguan. BTW, ini mau ngasih tahu aja kalau misalkan kita tuh ngetek jam 1:29. Itu Ya, jadi kita gangguan apa? memang manusia produktif. Jam segini aja kita masih produktif, bro. Maksudnya itu Ini lembur apa? maksudnya siang ya. Ini siang kan? Anjing, enggak. Tapi kok lu nyenasi udah? Ini malam jam 1:29. Jadi kita memang benar-benar manusia produktif. Balik lagi tadi kuncinya adalah fokus. Pokoknya dalam setiap apapun kita tuh harus tertuju pada apa yang sudah ada di depan mata kita. Jadi jangan pernah berpikiran dengan hal-hal lain yang belum ada di depan kita gitu. Jadi fokus dengan tujuan yang ada. Betul, ngomongin masalah fokus nih, kan di sini kadang-kadang ya dari gue sendiri misalkan nih, gue tuh jarang banget bisa fokus terutama dalam pengendalian otak, manajemen otak misalkan seperti itu. Kayak misalkan nih, gue ada di tempat A, tiba-tiba gue kepikiran tentang tempat B gitu, kayak masalah yang ada di tempat B kayak gitu. Ketika gue ada di tempat B, gue kepikiran tentang masalah yang ada di tempat A. Dan menurut kalian sendiri nih, biar bisa fokus atau bisa manajemen otak dengan baik supaya nantinya misalkan tugas di tempat A dan di tempat B itu bisa sama-sama maksimal, caranya efektif itu seperti apa? Siapa dulu? Betul apa? Gue seleksi dari muka. Seleksi muka. Jadi terserah. Body shaming bro. Parah sih. Tolong dicatat ya. Ayo lu dulu. Oke. Cara lanjut. Terima kasih atas waktu. Enggak, cara buat kita biar fokus itu yaitu menurut gue ini penting banget dan urgent banget. Catat. Yaitu jangan multitasking. Karena apa? Karena multitasking bikin bodoh. Kenapa jangan? Karena multitasking bikin bodoh. Waktu itu kita juga dapat materi dari Pak Edward. Pak Edward juga menyampaikan bahwa multitasking bisa bikin bodoh, khususnya buat kita pria, karena laki-laki didesain otaknya itu oleh Tuhan, kita nggak bisa ngelakuin hal yang bersamaan seperti wanita. Kalau wanita mungkin bisa seperti ibu kita, lihat saja bisa nyuci, sambil masak, sambil jemur, sambil ngurus anak. Soalnya buat perempuan memang hebat. Apa kemampuan otaknya untuk multitasking memang mungkin diciptakan untuk multitasking gitu. Nah untuk pria kita enggak, laki-laki enggak. Makanya buat teman-teman mekatronika khususnya yang isinya cowok semua, mekatronika tingkat 3. Jadi jadi kita jangan multitasking, fokus dulu aja, selesaiin satu hal di jangka waktu tertentu. Kalau udah selesai, ya udah kita next ke yang misalnya lo ada tugas lain atau pekerjaan lain. Jadi itu sih. Nah, tuh. Contohnya siapa yang banyakan multitasking dan akhirnya bodoh? Itu. Enggak ada. Next. Ini lanjut ya. Gimana sih caranya biar kita bisa fokus? Bener kan materi tadi soalnya fokus? Fokus. Manajemen otak. Manajemen otak ya. Nah, jadi gini. Ketika seorang manusia udah sampai ke titik lelahnya, maka pikiran sudah tidak optimal. Menurut orang-orang psikolog gitu. Rizky 2021. Iya, karena ketika sudah lelah, semuanya lelah, kita pikiran macam-macam dan akhirnya jadi pikiran-pikiran negatif muncul ke otak dan sebagainya, itu menandakan bahwa tubuh kita tuh lelah dan juga otak kita perlu istirahat. Tadi gue sepakat sama yang telah Braf sampaikan, yaitu kita jangan multitasking. Karena ketika kita menjalani itu secara bercabang, maka hasilnya kemaksimalan itu akan bercabang juga gitu. Jadi tidak akan menjadi satu akan terbagi ya, jadi akan terbagi jadi semuanya. Jadi tadi harusnya 100%, jadi 100% ini buat rame-rame gitu kan. Nah, makanya yang pertama tadi seperti itu, jangan multitasking. Yang kedua mungkin teman-teman juga harus menjaga istirahat teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman sudah lelah, teman-teman malah memaksakan. Karena kalau ketika teman-teman capek memaksakan, maka akan membuat kalut pikiran teman-teman yang akhirnya membuat Anda tidak fokus. Balik lagi ke yang masalah multitasking tadi. Contoh yang bisa mungkin jadiin pelajaran. Ini pengalaman gue pribadi dan mungkin mau di-share buat teman-teman yang mendengarkan
perbincangan kita kali ini dengan setia ya. Yeah. Belajar podcast tentunya. Yes. Di sini maksudnya. Di sini. Jadi di bulan lalu gue pernah ikut 2 lomba yang Gila. yang Tahan dulu dong. ini gue cerita tentang Kita juga motivasi. apresiasi. Kalian cerita, kamu cerita kita Siap. Upload. Lu apresiasinya dengerin aja gak usah tangan juga ya ampun pikir Lu apa. masih duit. Oke, jadi gue ikut 2 lomba yang di waktu yang berdekatan ibaratnya. Nah, karena ambisi ya sebenarnya, karena ambisi pengen memenangkan dan mendapatkan 2 posisi juara 1 di 2 lomba tersebut. Jadi gue ngikut 2 lomba itu. Nah justru yang terjadi sebaliknya, gue gagal di salah satu cabang dan gak maksimal di cabang satunya. Itu karena apa? Karena kita nggak bisa fokus bersamaan di 2 tempat, itu nggak bisa. Betul. Akhirnya yang terjadi lu nggak mendapatkan keduanya. Jadi gue pernah denger, ini pas banget nih, setelah kejadian itu kan gue kalah ya di lomba yang itu. Terus mantan gue upload di step WA, Anda tidak akan bisa membunuh 2 burung di waktu bersama. Ada apa-apa lah intinya. Intinya burung ya. Intinya ngelakuin 2 hal bersamaan dan mendapatkan keduanya. Iya itu maksudnya. Nah itu nggak bisa. Mantannya siapa nih? Ini yang mana nih? Takutnya nanti kan. Jadi apa namanya, hal itu sih. Jadi nggak mungkin kita bisa dapetin 2 hal tersebut dengan maksimal di waktu bersamaan. Itu sih. Nah, BTW berapa itu lomba bareng gue. Jadi sama lah. BTW mereka lomba bareng gue juga. Numpang nama nih. Oke, gitu sih. Jadi pengalaman gue, dan mungkin nextnya kalau teman-teman ada 2 cabang lomba yang bener-bener pengen diikutin, lebih baik mikir dulu, pertimbangin. Atau gak cuma cabang lomba, ada 2 hal deh, pertimbangin dengan matang. Mana yang menurut kalian lebih penting, lebih urgent, lebih sesuai dengan yang kalian mau, itu yang diambil. Jangan ambil dua-duanya, karena menurut gue susah sih kemungkinannya buat 2 hal itu jadi bagus semuanya ibaratnya. Ya, pokoknya intinya kalau misalkan kamu itu pengen mendapatkan hasil yang maksimal, fokus kepada satu Tujuan yang mau dituju. Itu. Tapi kalau misalkan kita pengen mendapatkan yang setengah-setengah, ya itu dengan tadi multitasking. Ya, sama multitasking. sedikit cerita juga. Dia gak jadi. Gak jadi. Udah mau cerita gak jadi. Gak ada sih. Jadi dulu gue suka 2 orang. Terus justru gak dapet dua-duanya. Udah gitu. Iya teman-teman. Jadi next siapa? Bagi teman-teman yang suka sama 2 ataupun lebih pasangan, mohon untuk tidak dilakukan. Iya, lebih baik fokus sama 1 pasangan. Yes. Kalian ada Ternyata banyak ya di kehidupan sehari-hari diterapinnya ya fokus itu. Terus ada kendala lagi nggak? Kalau gue kan tadi masalah itu kan bagian manajemen otak atau ya tadi yang udah disampaikan juga. Kalau dari Anto mungkin atau dari Rizky? Terus Ada nggak yang itu tuh menjadi masalah lo dan juga pengen di-sharingin ke kita, minta pendapat ke kita tentang gimana sih tentang ya, masih poin apa nih? Kita masih poin apa? Ya tentang gimana cara kita sukses dari studi. Enggak, tadi produktif kan. Tadi udah mengelola waktu. Ya. Terus fokus. Manajemen otak. Pahami peran. Iya, pahami peran tadi. Ditambahin nggak lo? Mungkin tadi cukup. Oh, ada lagi nih. Teman nih. Nah, karena kita poinnya adalah bagaimana cara untuk menjadikan waktu itu menjadi produktif. Dengan tadi apa saja poin-poinnya tadi yang disampaikan? Iya, yang sudah disebutkan bisa di-rewind. Iya, tadi bisa 2 kali. Itu bisa dilakukan dengan kita menjalani 2 hal. Kerja keras dan kerja cerdas. Oke. Udah gitu dong, gak ada penjelasan. Jadi gini, ada namanya kerja keras dan juga ada namanya kerja cerdas. Kerja cerdas adalah kerja untuk mendapatkan hal ataupun sesuatu itu menjadi lebih efektif dan efisien. Dan kerja keras itu adalah untuk menggapai semua itu agar bisa teman-teman gapai atau capai. Jadi keduanya itu saling terkait dan berkelindan. Saling berkaitan, memberikan harapan yang sangat panjang. Iya. Lanjut. Ini nih. Tadi kan ini yang disampaikan lo kan kerja cerdas. Apa yang mau disampaikan? Oh, itu tadi disampaikan. Udah cuma definisi doang gitu. Definisi dan silakan untuk disampaikan poin-poinnya. Pokoknya intinya tuh kalau misalkan kita dalam menginginkan kesuksesan di akhir studi seperti apa yang tadi dijelaskan sama Rizky itu ada kerja keras dan kerja cerdas. Jadi kerja keras sama kerja cerdas itu relate. Iya kan, berhubungan. Kayak misalkan
kerja keras nih kan kita membutuhkan tenaga, dan ketika kita kerja cerdas membutuhkan otak. Nah, itu gak butuh tenaga. Itu lanjut. Iya betul-betul butuh tenaga juga. Jadi kerja keras membutuhkan tenaga, kerja cerdas membutuhkan otak. Kalau misalkan dikolaborasikan menjadi satu, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar gitu. Sangat luar biasa. Apalagi bisa dimaksimalkan sehingga menjadi potensi-potensi yang bisa mendukung Anda mencapai tujuan. Iya betul Pak. Nah, tadi terkait dengan berarti ini produktif ya. Produktif tadi kurang lebih seperti itu ya cara-caranya ya. Untuk menggapai gimana cara kita untuk bisa menjadi produktif, bagaimana cara agar waktu yang diberikan itu menjadi bermanfaat, tidak terbuang sia-sia, karena ya semua manusia itu diberikan waktu sama gitu ya. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Dan pertanyaan adalah, kok ada sih orang dikasih waktunya 24 jam tapi bisa sukses? Kok ada sih orang dikasih waktu 24 jam tapi hidupnya biasa-biasa aja gitu kan. Tadi baik lagi. Maksudnya nyindir gua itu. Enggak, maksudnya bukan gitu. Bedanya di mana bedanya? Sorry. Bedanya beda apa nih? Ya tadi kan ada yang sukses, ada yang enggak. Iya beda. Ya itu tuh. Jadi baik lagi, perbedaannya adalah bagaimana cara dia untuk manfaatkan waktu. Karena waktu itu bisa berulang. Karena waktu itu setiap hari berulang. Enggak, waktu itu bisa berulang. Yang tidak bisa berulang adalah masa kita dalam menggunakan waktu itu. Paham nggak? Kira udah malam ya. Nanti mungkin ya, bisa kan pelan-pelan ya mendengarkannya terus dicerna baik-baik. Ini butuh IQ tinggi itu. Iya, yang mungkin terjerembab, mohon maaf. Nah, kita lagi. Terus dari Bro mungkin ada yang mau disampaikan. Apa nih? Terkait kiat-kiat untuk sukses di akhir studi. Udah sih. Tadi udah cukup dari teman-teman. Gimana sih? Lu nambahin? Nambahin apa ya? Mau ngopi lu, mau ngopi. Kopi gue udah habis. Udah ampas. Terus masalah konsistensi. Iya. Kenapa harus masalah konsistensi? Nih, kita itu kalau misalkan pengen sukses dalam suatu hal, kunci yang gak kalah penting itu konsisten. Iya. Kok langsung mikirnya? Harusnya ya gue baru ingat pelajaran tadi. Iya. KPU tadi. Oh iya, harus konsistensi ya. Iya. Kayak misalkan nih, apa namanya? Kayak misalkan kita kan nggak konsisten gitu dalam misalkan belajar ataupun hal lainnya, itu akan menjadi hambatan ataupun menjadi suatu hal yang menjadikan kita itu gagal dalam mencapai tujuan gitu. Karena konsisten itu penting dilakukan. Iya kan? Nah kalau menurut kalian nih, ada nggak sih kayak misalkan kalian merasa nggak konsisten dalam suatu hal kayak gitu, dan juga mungkin tips and tricksnya ketika kita mungkin sedang menjalani suatu hal supaya konsisten, atau dalam istilah agama itu istiqomah. Ada istiqomah gitu ya. Karena Allah Rasulullah ya kayak gitu loh. Ada kalau misalkan biar kita tuh istiqomah konsisten kayak gitu gimana sih? Karena istiqomah dalam agama itu berat banget, ya kan? Betul. Dan konsisten itu juga salah satu hal yang berat gitu. Oke. Jangan diam. Jadi siapa dulu yang menjawab? Mungkin dari Bapak Berat? Buat ya. Kan tadi gimana sih caranya untuk biar bisa konsistensi, dan mungkin apa aja sih tips-tipsnya gitu? Jujur gue ada beberapa hal yang masih gue rasa gue belum bisa berkonsistensi. Ya, banyak sih sebenarnya. Banyak sih. Gue sengaja memperhalus bahasanya. Ya salah satunya adalah konsisten dalam belajar gitu. Karena jujur gue sampai dengan saat ini gue mungkin memiliki tipe belajar yang tidak konsisten gitu. Mungkin gue ngeliat teman-teman gue nih yang di sebelah ini waktu belajar itu terjadwal. Terjadwal gak sih lu? Enggak ya. Ya terjadwal ya, pada terjadwal gitu. Pokoknya mereka tuh merencanakan untuk waktu belajar itu dengan terjadwal. Tapi kalau gue nggak konsisten untuk belajar. Kadang semau mood gue gitu. Ini satiran atau apa ya? ya itu maksudnya. Itu jadi gue masih kurang konsisten dalam belajar. Cuman ya mungkin masih dalam tipe orang yang belajar kalau udah mau ujian gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak baik untuk dicontoh. Padahal terus itu belajar mulu tuh. Lu jangan menetralisir. Nah tips-tipsnya adalah ya teman-teman harus bisa kenapa harus bisa konsisten? Ya itu akan menentukan habit teman-teman gitu. Itu menjadi kebiasaan. Jadikan itu sebagai kebiasaan. Gimana sih bahasanya? Iya. Oh iya habit. Iya habit. Berbicara mengenai habit panjang. Jadi mungkin lu dulu berapa menit? Gue lupa. Tapi lu nanya dulu ke gua. Oh iya. Gimana tuh? Lu tadi kan terkait dengan masalah konsistensi. Iya. Menurut lu sendiri gimana caranya bagi waktu? Konsistensi. Konsisten ya? Oh konsisten. Kalau gua nih dalam
kan gue orang yang konsisten kan dalam melakukan suatu iya enggak sih maksudnya kayak dari lagi tahap belajar untuk konsisten gitu. Istiqomah gitu. Iya istiqomah. Nah hal yang dilakukan pertamanya itu kita jangan terlalu membesarkan atau melakukan suatu hal yang besar di awal gitu. Maksudnya kita tuh harus step by memikirkan step by step kemudian memikirkan apa yang akan menjadi puncak dari yang kita lakukan gitu. Karena kalau misalkan kita tiba-tiba udah langsung melakukan suatu hal yang besar di awal, kita akan langsung merasa capek. Iya kan. Jadi kita terus kalau capek. Kalau udah capek ya berhenti pasti kayak gitu. Akhirnya nggak konsisten juga. Jangan dipotong. Belum selesai dijelaskan. Jadi kalau misalkan kita mau konsisten ya kita mulai dari tahapan yang kecil kayak gitu. Kemudian contohnya step by step dan melakukan perbaikan sampai akhirnya kita nanti bisa mencapai tujuan yang kita mau capai. Jadi kita tuh jangan membuat grafik yang naik turun. Jadi kita membuat grafik yang semakin tinggi seperti itu supaya nantinya kita akan mencapai tujuan dengan hasil yang sangat maksimal. Mantap, luar biasa. Kayak gitu kalau misalnya untuk konsisten. Kalau dari pandangan pakar konsistensi nih dari Bapak Putranto, pasti teman-teman pernah dengar batu yang berlubang gara-gara titisan air tapi secara terus menerus pasti pernah kan? Itu salah satu bukti contoh dari konsisten. Batu yang keras aja nih, yang lebih keras daripada sifatmu. Yang lebih keras dari omongan tetangga. Itu aja bisa bolong gara-gara tetesan air yang secara terus menerus konsisten tiap detik tiap menit dia menghantam batu itu, akhirnya dia berlubang. Nah itu berkorelasi dengan apa yang diucapkan oleh saudara Adani Alex ini yang tadi. Ada yang kebohongan. Jadi dari langkah-langkah kecil itu kalau dilakukan konsisten itu akan menciptakan akan naik secara perlahan hingga tanpa sadar kita tuh udah mencapai titik tertinggi gitu ya. Nah masalahnya namanya juga kita di belajar podcast, orang-orangnya masih belajar. Jadi gue juga masih dalam tahap untuk meningkatkan dan jadi orang yang konsisten. Nah konsisten itu bisa dimulai dengan cara apa? niat yes. Pertama niat dulu. Take langkah pertama udah terus konsisten jalan. Ketika lagi down ingat niat pertama. Maksudnya kayak tapi apa susah, sih yang susah. Iya, gue susah banget tuh, apalagi buat masalah di agama ya, buat ke agama aja susah. Iya, apalagi yang di lain gitu. Tapi kita harus berusaha juga harus bisa gitu ya. Ya lu ngomong gitu gampang bro, tapi sebenarnya buat kita tuh susah banget. Gue males deh kayak kemarin udah cukup deh gitu kan, akhirnya turun lagi gitu. Emang apa ya, godaannya berat banget buat konsisten itu. Konsisten itu berat. Kalau kata Sir Thomas yang kata Thomas Alva Edison ya, itu beliau pernah berpendapat bahwa alon-alon asal lakon. Iya, artinya apa? Itu Thomas Alva Edison banget. Itu waktu dia menemukan itu dia ulet ya, konsisten dia tuh walaupun banyak gagal berkali-kali tapi dia tetap konsisten dan akhirnya bisa menemukan lampu. Emang ketemu lampu? Emang iya? Ya itu kayak gitu lah. Katanya kan kata beliau alon-alon asal lakon. Itu waktu bikin lampu di mana di Jember. Apa? Matraman gue. Iya. Gue tadi udah mau matain joknya ya. Ternyata lo ada punchline. Gue makin kaget sih tadi. Tapi katanya Rizky ada catatan-catatan nih yang mau ditanyakan. Oh iya, tentang kiat-kiat sukses di akhir itu. Mungkin tadi kita sudah membahas terkait dengan poin-poin produktivitas dan juga itu berhubungan dengan masa akhir studi ya. Yes. Nah, karena untuk menggapai masa akhir studi yang bagus itu juga pasti berkaitan dengan namanya masa-masa produktif. Nah, di sini mungkin ada beberapa poin nih yang sudah disiapkan nih dan mungkin akan dipertanyakan oleh ditanyakan oleh teman-teman. Ditanyakan oleh teman-teman juga ya. Diberikan pertanyaan kepada teman-teman gitu. Oke, ini yang pertama nih. Poin pertama nih. Ini gue jawab nih. Nanti jawab pasti. Ada hadiahnya enggak? Nanti ada door prize di akhir podcast. Nah, ini. Ekspektasi selama kuliah apakah sudah tercapai dari yang diharapkan atau belum?
Belum. Kenapa? Karena gue belum lulus. Oh iya. Jadi tujuanmu kuliah tuh untuk lulus doang? Enggak. Karena gue jauh-jauh dari Solo. Habis itu gue kuliah di Jakarta pertama ya. Habis itu pindah ke Cikarang. Jadi gue nggak mau nyanyain kesempatan ini cuma buat kuliah doang. Gue butuh hal lain. Gue harus mencapai hal lain. Apalagi salah satu motivasi terbesar gue, teman sekelas gue yang waktu gue masuk aja udah punya prestasi tingkat dunia. Wah keren banget sih. Kayak siapa? Dimas Alfian, keren banget dia. Nah, habis itu Alfian kamu harus nonton. Habis itu di acara pertama itu ada Pak HDN. Siapa HDN? Dia bilang ini yang masih gue ingat. Nih teman kalian aja berprestasi. Kaliannya waktu itu kan lagi kumpul beasiswa ya. Kalian juga harus bisa berprestasi kayak Dimas. Apalagi teman-teman beasiswa prestasi. Kan gue beasiswa prestasi. Nah itu jadi salah satu alasan gue. Wah iya ya, gue harus bisa mempertanggungjawabkan ibaratnya apa yang sudah diberikan oleh Astra kepada gue sebagai penerima beasiswa. Jadi gue harus ibaratnya menunjukkan kalau gue bener-bener pantas buat itu. Nah itu salah satu motivasi gue berangkat kuliah. Nah untuk motivasi yang atau mimpi-mimpi apa tadi, ekspektasi yang belum tercapai itu ya pasti belum tercapai karena gue belum lulus. Salah satunya yaitu gue pengen jadi wisudawan terbaik. Iya, mungkin itu menjadi ekspektasi aja sih. Enggak. Gue harus melanjutkan. Itu harus menjadi ekspektasi sih. Melanjutkan pasti pada kenal nih yang namanya Bang David dari TM. Dia kan juga kakak kelas gue waktu SMK. Ibaratnya karena kita cuma beda daerah tapi satu institusi yang sama, fakultas. Iya. Nah itu jadi alasan gue, wah beliau aja bisa buat jadi wisudawan terbaik. Masa gue dari satu naungan, dari satu SMK nggak bisa. Nah itu jadi alasan gue buat salah satu mimpi gue, cita-cita gue mengejar itu. Nah selain itu ekspektasi gue itu yaitu gue pingin jadi wisudawan terbaik. Udah kan. Jadi gue pengen melihat orang tua gue nangis, tapi nangis dengan bangga. Itu sih. Itu udah. Yes. Ya soal itu gue pengen dapat kerja yang enak, itu sih pasti. Iya. Nanya nggak gue? Nanya kan? Oke mungkin mungkin tadi udah nih dari Bang Braf nih. Tadi cukup sangat ada bangnya. Tadi cukup sangat menginspirasi ya dari apa sih yang menjadi ekspektasi di masa perkuliahan itu. Tadi yang terakhir tuh yang paling kena dalam menghujam ke dalam jiwa tuh ada ingin membuat orang tua nangis karena prestasi dan bahagianya. Iya. Nanti pas karena dipotong ya, jadi menangis aja. Jangan dong, kita cerita. Oke. Nah sekarang kita beralih nih ke satu sosok yang sebelah saya ini nih, yaitu ada Andani nih. Menurut lo An, ekspektasi selama kuliah nih, apakah sudah tercapai dari yang diharapkan atau belum? Kalau misalkan dibilang sudah tercapai atau belum, pastinya belum juga. Cuma di sini ada beberapa ada beberapa poin yang sudah dicapai juga. Karena kan dari awal masuk ke kampus itu tuh udah ada beberapa hal yang dilakukan sama gue kayak gitu untuk mencapai dari tujuan awal. Kayak misalkan mencoba untuk dulu kan gue punya cita-cita untuk mengikuti lomba gitu kan. Dan sekarang sudah tercapai, alhamdulillahnya sudah banyak prestasi yang diraih ya. Jadi ya pokoknya istilahnya udah ada yang tercapai kayak gitu. Cuma kalau misalkan dibilang 100% tercapai atau belum, ya belum gitu, karena masih ada banyak yang belum tercapai. Salah satunya ya tadi ketika Braf bilang mau jadi wisudawan terbaik, gue bilang enggak, karena gue juga punya keinginan itu dan kita akan bersaing gitu. Tapi kayaknya siap. Terus kemudian selain itu juga pastinya banyak kayak mimpi-mimpi yang akan dicapai gitu kan. Kayak misalkan tugas akhir terbaik dan juga hal lain kayak gitu. Itu menjadi rencana yang masih direncanakan gitu, karena waktu untuk membuktikan itu belum sampai. Dan mungkin nanti dan mungkin nanti akan gue capai ketika waktunya sudah tiba gitu. Oke. Caranya gimana? Dengan menerapkan yang kita bahas malam ini ya. Iya. Itu karena ya itu tadi itu bisa di-rewind sendiri. Iya nanti aja. Betul. Nah,
sekarang yang nanya nih, jawab ya. Apa ekspektasi ya? Tahu. Oke. Mungkin ke gue ya. Ekspektasi selama kuliah apakah sudah tercapai dari yang diharapkan atau belum? Sampai sekarang gue juga waktu awal masuk ke dalam dunia perkuliahan memiliki beberapa ekspektasi ya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang seenggaknya setengah masih menjadi ekspektasi. Nanti dikat ya tolong. Alhamdulillah setengah dari ekspektasi yang gue harapkan itu sudah tercapai. Dan gue juga gue tuh berekspektasi bahwa gue tuh bisa memiliki nilai-nilai yang bagus. Dan alhamdulillah beberapa dapat nilai bagus dan beberapa juga menyesuaikan nilai-nilainya gitu kan. Dan alhamdulillah gue juga mengikuti lomba dan bisa menorehkan prestasi juga di dunia perlombaan dan membawa nama kampus gitu kan. Bangga gue sih. Gue sih bangga. Kan kita bareng lomba ya. Terlepas dari itu tentunya masih ada juga beberapa ekspektasi yang sampai dengan detik ini menjadi menjadi harapan terbesar saya juga, yaitu menjadi yang tadi setelah disebutkan teman-teman yang mereka bersaingan tapi mereka tidak melihat posisi saya juga ingin menjadi wasidatul. Ikut doang ya bisa terbaik ya. Nah itu untuk mencapai itu karena ya tadi kita pengen membuat orang-orang yang kita sayang itu bangga dengan apa yang kita miliki. Iya. Dan membuat orang-orang yang sudah menyakiti kita menyesal karena meninggalkan kita. Iya. What's all that? Nah itu nah ini ada lagi nih lanjut nih nih hal buruk apa sih yang menjadi hambatan dalam proses kamu mencapai impian? Siapa nih? Serah mau sweet dulu mungkin gambling dulu nggak apa-apa gitu. Gambling sweet ya, mungkin dari anda dulu deh. Sorry karena banyak gangguan ya. Nama juga kita dari Belajar Podcast. Alat-alatnya juga masih belajar. Jadi banyak gangguan itu maklum. Yes, kita dalam berproses ya tadi konsisten dari langkah-langkah kecil. Siapa tahu besok jadi podcaster yang gak ada yang tahu kan. Om Deddy podcastnya siap-siap kita sama. Gak ada yang tahu. Jadi emang gini, langkah-langkah kecil dan nama juga Belajar Podcast. Kita tadi sampai mana? Oke, ini pertanyaan saya ulangin ya, gue ulangin. Jadi ya, hal buruk apa sih yang menjadi hambatan dalam proses kamu menggapai impian? Nah, mungkin bisa di belah dulu deh. Dua lagi. Hal buruk dalam mencapai proses impian itu buat gue orangnya masih sering terdistraksi atau terganggu kalau ada masalah pribadi. Yes, jadi kalau misalnya gue lagi ada suatu tugas nih, terus tiba-tiba ada suatu masalah yang menyangkut pribadi, misalnya masalah di kehidupan gue, kehidupan sosial atau menyangkut masalah hati atau apalah itu. Jadi gue kadang masih sering keganggu. Jadi setelah gue nih lagi semangat, lagi ngerjain misalnya lagi nugas matematika, tiba-tiba dapat kabar yang gak enak, terus gue jadi kepikiran, akhirnya gue jadi nggak mood buat ngerjain. Nah itu salah satu, justru itu sebenarnya gangguan buat kita, ya nggak sih? Gangguan itu. Kita berarti nggak bisa bersikap profesional atas apa yang terjadi, atas tanggung jawab kita. Jadi harusnya kita bisa mengontrol ya. Harusnya bisa mengontrol kondisi itu biar gak mengganggu produktivitas atau mengganggu kegiatan kita gitu sih. Gue masih sering kayak gitu sih. Ya, kalau dari gue lebih ke apa yang tadi udah dibilang sih, misalkan kayak konsisten gitu. Karena apa ya, kan kita membicarakan mengenai studi kan. Yes. Nah, grafik dari studi gue tuh masih semangatnya tuh masih kayak naik turun gitu. Jadi kadang-kadang semangat atau ambis buat mencapai yang terbaik, tapi kadang-kadang kayak ya udahlah gitu, karena udah capek juga, banyak urusan yang lain. Kadang-kadang seperti itu. Nah itu nggak bagus untuk dicontoh, tapi di sini kita kalau dari gue sendiri sudah banyak mengevaluasi, namun karena kita juga manusia, namanya manusia kan, pasti banyak terulang kembali kayak gitu. Kemudian ada habit buruk yang yang masih ada dalam diri gue, misalkan kayak kita tuh bangun pagi yang kesiangan. Jadi namanya namun langsung nyebut kata pagi gitu. Malah bangun jam 11. Iya pokoknya paginya jam 11. Iya. Jadi masih kayak bangun kesiangan gitu-gitu dan lain-lain. Kemudian kayak tadi yang dibilang Bro tuh, manajemen otak itu belum bisa, karena gue tuh masih banyak memikirkan hal lain gitu. Jadi belum bisa fokus ke satu titik gitu. Tapi di sini masih tetap sama-sama belajar sih. Iya, belum. Titik itu. Gitu. Jadi
Gitu. Ya. Oke. Berarti tadi nih ada yang sedikit pengen gue tanya nih. Tadi ada statement yang cukup menarik gitu. Tadi bangun siang ya, tapi tahu gak sih lu laki-laki yang bangun siang itu hebat loh. Kok bisa? Karena ketika dia bangun dia langsung menantang matahari. Lanjut. Oke, sekarang mungkin ke gue ya. Hal buruk apa sih yang mati? Hal buruk apa sih yang masih menjadi hambatan proses kamu? Jujur ya. Banyak juga hal buruk yang ada di dalam gue gitu. Salah satunya gue tuh masih merasa menjadi orang yang nggak enakan sama orang lain gitu kan. Karena nggak enakan sama orang tuh nggak enak gitu. Karena di situ kita terus kenapa ya? Kan kita juga punya impian. Kita punya impian, kita punya prioritas. Tapi ketika kita selalu mengiyakan ataupun mengiyakan ajakan dari orang-orang lain karena merasa nggak enak, itu menjadikan sebagai penghambat dari kita mencapai impian-impian yang kita lalui. Kadang kan ada lagi misalnya lagi nggak pengen apa-apa tuh ada teman gitu kan. Bre, begini, ikut nggak? Ya kalau kita itu ya kita ngikut ya gara-gara mungkin menghormati teman atau masih ada rasa nggak enak. Balik lagi nggak enak Ya. Makanya nggak enak sama orang tuh nggak enak gitu kan. Dan juga tadi masih banyak apa ya sama kayak Andani yaitu masih belum bisa fokus sama satu titik gitu. Masih ada beberapa hal yang difokusin dan akhirnya tidak fokus gitu. Dan itu yang tentunya harus bisa dievaluasi dan kita juga mengevaluasi itu tentunya karena kita juga masih tahap di belajar podcast. Apa sih? Nah itu ya mungkin teman-teman yang memiliki masalah seperti kami bertiga dan mungkin punya cara yang lebih efektif untuk mengatasi itu silakan untuk komen di bawah gitu. Komen di bawah itu. Di bawah meja. Komen di bawah sini lah pokoknya gitu kan. Jangan lupa like nanti. Nah mungkin itu ya tadi ya hambatan-hambatan. Nah, ini mungkin yang terakhir nih. Terakhir sebelum kita akhirnya berpisah kepada teman-teman. Nah, ada satu pertanyaan yang menurut kita, menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas. Menurut lu, definisi sukses itu apa sih? Karena kan kita kiat-kiat sukses di akhir studi. Yes. Gue ya. Jadi jadi kalau misalkan menurut gue definisi sukses itu kan kita lagi membahas masalah studi. Jadi sukses itu tuh relatif gitu. Kadang sukses itu bisa bermakna A, kadang sukses itu bisa bermakna B. Dan kalau karena kita masih dalam konteks studi, jadi menurut gue sukses dalam studi itu ya ketika kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan dari studi kita gitu. Misalkan nih kita sekarang kan mendapatkan ilmu tentang gimana sih untuk menjadi seseorang yang produktif gitu-gitu dan yang lainnya. Sekarang kita ada di belajar podcast, kita memberitahu kalian tentang tips and tricksnya dan juga hal-hal lain yang mungkin penting dan juga bisa diambil sama kalian. Itu adalah salah satu kesuksesan gitu ketika kita bisa berbagi ilmu yang kita dapatkan gitu. Karena menurut gua definisi sukses yang sebenarnya adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Tepuk tangan. Udah di situ kata-katanya. Oke, sekarang mungkin dari Bang Brab. Gua dulu ya. Jadi definisi sukses menurut pribadi gua, menurut yang gua pegang sampai sekarang sama yang seperti gua sebutin tadi, yaitu sukses di akhir studi ini ya, yaitu melihat orang tua nangis karena bangga di saat wisuda nanti. Jadi kayaknya mau nangis artinya apa? Artinya gue harus bisa jadi wisudawan terbaik dan gue harus punya prestasi selama gue menempuh pendidikan di sini di Poltek Astra, dan gue bisa mendapatkan pekerjaan yang cepat tanpa menunggu lah. Jadi setelah lulus gue bisa langsung direkrut gitu sih. Kalau itu definisi sukses menurut gue di akhir studi ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau menurut Rizky nih? Itu menurut gue ya sukses ya. Sukses di akhir studi. Dan di sini kita garis bawahi dengan kalimat kata yang digaris bawahi itu sukses. Apa sih sukses gitu kan? Karena mungkin umumnya banyakan orang menganggap sukses itu adalah ketika seseorang sudah mendapatkan jabatan hebat ya. Kaya, gitu. Jabatan hebat, istri banyak dan lain sebagainya gitu. Istri banyak banget. Sukses itu. Pokoknya yang menurut orang terus keriting. Keriting. Ini sukses. Ya Allah, ini udah tengah malam aja. Udah pagi malah ya. Nah itu. Tapi sebenarnya gini ya. Tadi sepakat juga sukses itu relatif. Dan juga mungkin sukses itu
yang mungkin lebih pas untuk diksi dalam pembahasan kali ini adalah ketika yang kalian sudah persiapkan, yang sudah kalian impikan, dan kalian rancangkan tujuan kalian, impian kalian dan sebagainya itu tercapai. Karena pada hakikat adalah ketika kita membahas sukses di akhir studi itu baik lagi ketika kita mempersiapkan tujuan kita tuh pas kuliah tuh mau ngapain sih. Baik lagi kalau kita misalnya tidak punya tujuan, ya mungkin akan merasakan bahwa dunia perkuliahan tuh kayak ya kalau nggak gitu-gitu aja ya gini-gini aja gitu. Makanya di awal tuh harus punya tujuan yang jelas, punya rencana yang jelas, sehingga nanti akan menjadi ketika kalian bisa mencapai itu di akhir studi, maka itu bisa dikatakan sebuah sukses. Yang tadi mungkin saudara Braf bilang ingin membuat orang tuanya menangis, karena bangga dengan prestasi dari Braf yang sudah orang tua Habib nangis karena prestasi. Karena balik lagi ya, pasti teman-teman bakal memilih itu, teman-teman bakal memilih itu ya, karena teman-teman nggak bakal bisa lepas dari namanya pilihan. Bahkan ketika teman-teman tidak memilih pun ya itu pilihan teman-teman gitu. Yes. Nah itu, terus habis itu apa lagi ya udah mungkin. Udah selesai. Tapi jangan ditutup dulu. Gue ada pertanyaan yang menurut gue tanyakan. Perlu kalian jawab. Jadi gue penasaran siapa jawaban dari kalian. Menurut kalian nih, ketakutan terbesar apa sih dalam hidup kalian gitu? Kayak misalkan takut gagal atau takut mungkin nggak bisa sukses, sama aja ya. Jawabannya kayak gitu deh. Ketakutan terbesar dalam kalian tuh apa sih gitu? Jawab. Kalau gue takut kondisi hidup gue nggak berubah gini-gini aja, terus kondisi keluarga gue nggak berubah masih sama seperti yang sekarang. Bahkan gue takut terbesar saat gue nanti berkeluarga nanti kondisi keluarga gue nanti sama kayak keluarga gue sekarang. Itu yang gue takutin. Dan makanya gue mengantisipasi, gue belajar serius, gue ngelakuin hal-hal yang gue kira-kira untuk mencegah hal itu terjadi di kehidupan gue nanti. Seperti itu sih. Kalau dari Rizky nih, hal yang gue takutin ya ketika nanti takutin kan? Iya. Itu adalah ketika gue sudah dikuliahin sama orang tua, sudah diberikan pendidikan, tapi outputnya adalah gue menjadi orang-orang yang tidak selaras dengan tujuan dari pendidikan itu dan membuat orang tua gue tuh kecewa. Dan itu hal yang gue takutkan gitu, membuat orang tua kecewa. Tanya dong ke gue. Mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan. Oke, mungkin gue tanpa ditanya bakal menjawab kok. Okay. Jadi kalau menurut gue hampir sama sih kayak Rizky tadi. Kalau ketakutan terbesar dalam hidup gue itu adalah takut mengecewakan orang lain gitu. Kayak misalkan sekarang nih membahas tentang kiat sukses di akhir studian. Ya gue takut kalau misalkan gue ternyata tuh mengecewakan orang lain gitu. Kayak misalkan dari dosen kayak gitu yang udah memberikan banyak ilmu, kemudian ternyata dari gue nggak bisa memanfaatkannya, nggak bisa membagikannya ke orang lain, nggak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan gue sehari-hari seperti itu. Jadi yang paling gue takutkan adalah takut mengecewakan orang lain seperti itu sih. Jadi emang itu merupakan jangan sampai terjadi ya buat teman-teman juga. Maka dari itu teman-teman harus bisa mengikuti tips dan trik yang telah kita berikan untuk mencapai tujuan teman-teman. Hanya ada di Belajar Podcast. Kenapa Belajar Podcast? Karena Belajar Podcast. Kenapa belajar? Oh iya, dari itu. Udah, kayaknya udah cukup deh. Udah sejam nih. Statement terakhir mungkin. Apa? Mungkin dulu dari posisi apa ya? Jangan takut buat bangun siang, karena kalian bangun siang, kalian menantang matahari. Kalau di sini, gue bercanda. Next aja langsung. Enggak, gue gak ada statement ya. Mungkin statementnya resapi aja sih yang mungkin kita sampaikan, dan jika ada yang kurang setuju bisa sampaikan pendapatnya. Kalau ada yang nggak setuju bisa like. Udah sih itu. Kalau dari gue buat teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast kali ini, di Belajar Podcast kali ini, semoga kalian bisa sukses di akhir studi kalian dengan beberapa tips and trick yang udah kita jelaskan, namun nggak seberapa, tapi semoga itu bisa menjadi bekal untuk teman-teman semua, sehingga nantinya teman-teman semua bisa menjadi seorang yang sukses dan
sukses di akhir studi. Efektif sukses. Iya. Mungkin dari gua ya tadi kurang lebih sama seperti teman-teman. Itu tetap semangat buat teman-teman yang mungkin menonton video ini, semoga termotivasi dengan tips dan trik yang telah kita berikan. Banggalah dengan seberapa besar kalian berproses dan percayalah dengan seberapa jauh kalian melangkah. Oh iya, tetap semangat buat teman-teman Mekatronika 3. Kita harus bisa tunjukkan kalau kita emang terbaik. Jadi kita bisa lulus bareng nanti. Amin. Di akhir studi kita dan dengan perolehan nilai yang sangat memuaskan dan membanggakan para dosen dan semua yang telah mendukung langkah kita selama ini. Iya nggak? Betul. Jadi mungkin ini aja ya yang kita. Oh iya, sebelumnya gue mau Jadi salam keluarga. enggak. Masuk YouTube. Gitu. Jadi gue mau bilang terima kasih banyak untuk Pak Edward yang sudah memberikan ilmu kepada kita bagaimana membentuk karakter kita dan memberikan tips-tips kita agar kita bisa sukses di akhir studi dan kita akan mencoba untuk mengimplementasikannya dan dalam semoga dalam kehidupan sehari-hari dan ada lagi yang mau ditambahin? Ya pastinya kita bisa berbicara pada malam ini juga karena materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Edward kayak gitu. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih Pak Edward dan sampai jumpa di Belajar Podcast selanjutnya. Dadah. Ini tutup aja.